Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita sedang mencari tengkuyung. Nah, jadi tengkuyung itu seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini tengkuyung. Jadi ini akan kita ambil, akan kita tangkapin nanti dari sungai-sungai ini. Ini ada sungai ya, aliran sungai dari sana. Nih, sana. Jadi nanti tengkuyung ini akan kita kumpulin di sini, lalu nanti akan kita masak dan kita makan bersama-sama. Oke, jadi ini ada beberapa bocil-bocil yang sedang mencari tengkuyung. Nah, saya di atas, belum mau turun, males. Jadi karena ini kan alirannya kan mungkin dari atas ada bekas mandi ya, ada bekas mandian ya? Nggak ada ya? Tempat sungai-sungai itu jalan. Nah, ya jadi karena musim hujan gitu ya, jadi airnya agak sedikit keruh gitu. Nah, seperti ini. Dapat berapa mah? 3. Coba liatin. Nah, ini 3. Ukurannya gede-gede lumayan. Mudah-mudahan bisa dapat banyak, jadi kita bisa langsung goreng. Bukan digoreng sih, diapain namanya? Sayuran. Ya, Sayur kuning. ya dimasak lah gitu ya. Dimasak sayur kuning. Jangan. Mana lihat dapat berapa? 5. 5. Oke, jadi ini 5 ya, tapi ada beberapa kecil-kecil sih, dapat kecil-kecil. Ini kalau di tempat saya namanya tengkuyung. Nggak tahu kalau di tempat kalian nyebutnya apa, tapi yang jelas kalau di tempat saya ini nyebutnya tengkuyung gitu ya. Jadi tengkuyung itu hidupnya di sungai yang bening dan mengalir seperti ini. Mana lihat dapat semana? Satu nih. Mana? Liatin kamera. Kecil. Dapat 5. Oke, mantap. Oke, jadi ini saya lagi mencari bersama sepupu-sepupu saya, bersama keluarga saya. Bagian tadi kan sebelah situ kita udah cari, sekarang kita tinggal cari di bagian sebelah sini. Nah, ini tadi dapat segini ya. Nah, teman-teman yang lain juga sini coba, dapat banyak nggak? Nih, masukin sini. Jadi kita udah dapat segini ya kawan-kawan. Nih udah terkumpul banyak, masukin. Nih. Banyak segini tuh, banyak ya, lumayan. Mudah-mudahan nanti bisa dapat seember penuh lah, jadi kita bisa langsung masak karena makanan itu betul-betul enak sekali dan bergizi. Makanan itu bergizi bagi tubuh kita. Yuk lanjut, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, jadi karena hari juga udah sore dan gerimis juga, jadi saya memutuskan untuk menghentikan pencarian tengkuyungnya. Jadi untuk hari ini dapatnya kita segini, mudah-mudahan ini bisa diolah lah ya. Segini juga udah lumayan banyak. Segini ya. Ada yang ngasih nyari tuh video ini. Jadi nanti akan kita olah menjadi makanan seperti itu. Oke. Seperti apa kelanjutannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, jadi ini kita sudah di rumah ya. Jadi kita udah taruh keongnya di ember, udah kita rendam sehari dulu. Jadi dia tuh gini. Pertama kan kita ambil keongnya dari sungai, kemudian kita letakkan di ember, lalu kita diamkan semalam. Nah, kenapa didiamkan semalam? Itu supaya dia keongnya itu buang kotoran dulu gitu. Nah, setelah dia buang kotoran, barulah kita potong buntutnya. Nah, jadi buntut keongnya ini itu ya. Nah, jadi ini kan ada keongnya, ada buntutnya ya. Jadi ini kita potong sekitaran segini. Nah, itu kenapa harus kita potong? Supaya nanti dia pada saat udah dimasak, udah matang, bisa dimakan, bisa disedot gitu. Nyedotnya nanti dari sini. Nah, kayak gitu. Jadi keong ini makannya kita pakai sedot gitu dia cara makan keongnya. Oke, ini langsung aja kita potong. Ini kita motongnya jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang gitu. Motongnya secukupnya aja. Soalnya kalau misalkan motong ekornya terlalu pendek, ini nggak bisa disedot juga gitu. Nah, apalagi nggak dipotong pun dia nggak bisa disedot gitu, karena ini kan lubangnya padat nih, nggak ada lubang udaranya gitu. Jadi ini harus kita potong secukupnya saja, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Oke gitu kawan-kawan, lanjut ya. Oke, jadi ini kita motongnya harus berhati-hati ya kawan-kawan, karena di sini kita motongnya menggunakan parang.
Nah, motongnya menggunakan parang kita. Nah, kayak gitu. Nih, kayak gini ya kawan-kawan ya, kita motongnya. Tuh. Nah, gini ya. Kayak gini ya kita motongnya. Oke, sip. Jadi caranya cuman gitu aja. Kita potong sampai selesai semuanya karena ini ada banyak satu ember. Jadi kita lanjut potong lagi. Nah, oke, jadi kawan-kawan untuk ukuran yang kecil kayak gini kita bisa pakai bantuan tang ya, karena kalau misalkan pemula kita ngeri juga terlalu pendek gini kita potong pakai parang gitu. Jadi kalau misalkan pemula ya pakai tang aja, pegang kayak gini, potong kayak gini gitu. Nah, kayak gitu ya kawan-kawan ya, karena kalau misalkan pakai tangan mau sedang juga ini ukurannya pendek kayak gini gitu ya kan. Oke, kita lanjut potong lagi. Oke kawan-kawan, jadi proses pemotongan buntut keong ini sudah selesai. Nah, ini sudah kita potongin semua ya kawan-kawan. Nih, tuh hasilnya seperti ini. Nah, ini sekarang tinggal kita cuci aja. Nih, ini sekarang tinggal kita cuci aja pakai air kayak gini. Kita kocok-kocok untuk hilangin bekas lumutnya. Jadi kenapa dicuci? Karena supaya pecahan-pecahan tengkuyung, pecahan-pecahan ininya, cangkangnya ini bisa terbuang gitu ya. Nih pecahan-pecahan cangkangnya, bekasnya banyak, kita bersihkan lagi. Oke, ini sudah cukup bersih. Sekarang kita tinggal menyiapkan bumbu untuk memasaknya. Oke, jadi ini kita sudah siapkan bumbu-bumbunya apa aja untuk memasak tengkuyung. Yang pertama ini ya, ini sahang sama ketumbar. Nah, jadi sahang ini kita gunakan sebagai pengganti cabai. Kalau misalkan udah pakai cabai, nggak perlu pakai sahang lagi, gitu. Kemudian di sini ada bawang putih sebanyak 6 siung, lalu bawang merah sebanyak 4 siung ya, lalu kunyit, lengkuas sama jahe secukupnya. Lalu ini ada daun serai. Ya. Nah, sekarang kita tinggal olah seperti apa kelanjutannya. Simak terus video ini sampai selesai. Sip. Oke, jadi tadi itu ketumbar sama sahangnya ditumbuk halus. Jadi tadi ini saya pakai tambahan cabai ya, kawan-kawan. Tambahan cabai seperti ini. Nah, ini tambahan cabainya tadi yang saya pakai seperti ini cabainya. Itu langsung ditumbuk menjadi satu bersama ketumbar sama sahang tadi. Lalu dimasukin bawang putih semuanya. Ditumbuk lagi. Lalu kunyitnya kita masukin lagi.
Lalu bawang merahnya juga kita masukin lagi semuanya. Jahe. Lalu kita masukin juga jahe sama laosnya. Kita tumbuk sampai halus. Lalu serainya ini digeprek, ya, dipenyetin lah istilahnya. Biar resap. Ya, Wangi. biar wangi, biar meresap. Jadi dipenyetin. Ada bumbu tambahan ya, daun salam 3 biji, itu 3 helai. Nah, ini sekarang bumbunya sudah jadi. Kita masukkan ke dalam tempat kecil. Lalu Masukkan wajannya. langsung kita masukkan ke dalam wajan. Wajannya ukurannya sesuai dengan kebutuhan aja ya kawan-kawan. Sesuai banyaknya. Ini kita masukkan minyak goreng. Minyak goreng secukupnya seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita panaskan minyaknya. Setelah minyaknya udah panas, kita masukin bumbu yang tadi udah kita tumbuk itu. Seperti ini. Lalu kita masukin serai sama daun salam yang tadi. Aduk. Kita aduk-aduk Sampai bumbunya harum. kita aduk sampai harum ya kawan-kawan. Oke, ini bumbunya karena udah wangi ya kawan-kawan, kita tinggal masukin aja tengkuyungnya ke dalam wajannya. Lalu kita aduk sampai rata supaya tengkuyungnya menyatu dengan bumbunya. Garam. Ditambah sedikit garam. Dua sendok kecil garamnya. Mecin. Lalu dikasih mecin 4 sendok kecil. Gula. Lalu kita tambahkan gula 2 sendok teh. Dan dikasih sauri saus tiram ya, supaya rasanya menjadi lebih enak lagi kawan-kawan. Lalu kita aduk lagi sampai rata. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke. Tutup. Dibiarin. Oke, setelah itu kita tutup ya kawan-kawan. Resap bumbunya. Ya, supaya bumbunya meresap. Kita tutup. Ini tunggu sampai berapa menit, Bi? Kira-kira ya 20 menit. Ya, kemudian kita tunggu ini sampai 20 menit
kemudian kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, jadi ini masakannya sudah matang. Sekarang kita tinggal pindahkan ke piringnya ya kawan-kawan. Kita matikan dulu kompornya, lalu kemudian kita pindahkan ke piring ini. Oke kawan-kawan, jadi ini masakannya sudah matang ini ya. Kita sekarang tinggal cobain rasanya seperti apa. Oke, kita langsung bawa saja ke meja. Lalu kita cobain rasanya seperti apa. Kita taruh sini dulu ya. Oke. Inilah hasil dari masakan tadi ya kawan-kawan. Bisa dilihat sendiri. Ini sangat lezat sekali dan sangat nikmat sekali kawan-kawan. Nah, jadi sebetulnya keong ini kalau di sini tuh bilangnya tengkuyung gitu. Jadi tengkuyung ini sebetulnya merupakan hewan yang beraktivitas di malam hari dia. Gitu. Dan tengkuyung ini banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Salah satunya adalah untuk meningkatkan zat kapur yang ada di dalam tubuh kita. Jadi zat kapur itu bagus untuk tulang gitu ya kawan-kawan. Ya. Kemudian selain untuk tulang juga bagus buat gigi gitu. Nah, jadi nanti ini akan kita cicipi bagaimana rasanya. Kita akan coba. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita akan mencicipi makanan yang baru kita masak tadi. Nah, ini makanannya sangat nikmat sekali ya kawan-kawan. Saya sangat suka sekali dengan makanan ini. Nih. Sangat benar-benar enak. Ini ada bagian wajahnya ya, bagian apa, bukan wajahnya sih, bagian depannya ini itu nggak usah dimakan, itu dibuang aja. Dan itu cara makannya disedot, diisep gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita potong bagian buntutnya, supaya waktu disedot ada udara yang masuk gitu. Bumbu ini benar-benar enak. Tadi yang bumbu yang kita pakai itu sangat-sangat enak sekali ya. Jadi ini makanannya tuh benar-benar wah, nikmat banget asli. Nggak bohong, makanan yang dibikin ini benar-benar enak sekali. Dan rasanya juga agak sedikit pedas gitu ya, karena tadi kita menggunakan sahang dan ditambah cabai juga. Oke guys, tidak sah rasanya apabila saya mereview makanan tanpa bintang tamu gitu. Jadi untuk kali ini saya mengajak rekan saya dari channel Kos ID untuk mereview makanan yang udah kita bikin ini, yaitu tengkuyung tumis. Nah begitu. Jadi tengkuyung ini kita tumis dan sekarang kita akan ini namanya adalah Mbak Erni ya. Mungkin lebih tepatnya disebut Teh Erni ya. Iya, begitu. Ya, Teh Erni. Jadi sudah tahu saya, guys. Jadi Teh Erni ini akan mereview ataupun akan memberikan ulasan terhadap tengkuyung yang baru saja dimasak. Oke, silakan dimakan. Enak banget guys, bumbunya udah terasa. Gimana rasanya, enak gak? Menurut aku ini rasanya tuh enak banget, soalnya tuh gimana ya, ada rasa manis-manisnya. Ini di sayur kuning ya? Enak banget guys. Ditumis. Oh ditumis ya, bukan sayur kuning. Tumis. Aku pernah makan ini, biasa beli di pasar, cuman nggak seenak ini guys. Karena mungkin yang di pasar itu sayur kuning gitu ya guys. Enak banget. Ini tahu nggak bumbunya tadi pakai apa? Pakai apa ini? Enggak tahu. Nah, itu ditambah saus tiram. Saus tiram ya? Wah, pantas enak. Tambah saus tiram ya juga gini. Menurut aku ini ratingnya 10 sih, aku suka. Ini enak banget guys, kalian wajib cobain.
Kalau di sini nyebutnya makanan apa nih namanya? Tangkuyung. Ini namanya tangkuyung. Guyung. Yap. Emangnya kalau di sana apa namanya? Nggak tahu sih, di sana kan nggak ada karena nggak ada sungai. Hanya di sini ya? Ya, jadi makanan itu guys, makanan yang apa ya, dekat dengan sungai lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita desa kalian dekat dengan sungai, sangat mudah untuk mendapatkan makanan ini. Dan ini tuh jarang dijual ya guys. Kalau ada pun pas bulan puasa aja, itu pun kalau ada yang nyari. Kalau seandainya nggak ada yang nyari ya nggak ada di pasar gitu. Di bazar biasanya sih paling banyak. Contohnya bulan puasa kemarin gitu, banyak yang jual ini di bazar. Cuma rasanya nggak seenak ini. Itu pun dia bumbunya bumbu kuning kan ya? Iya, dia di sayur kuning. Oh, ini kan di saus tiram ya? Iya. Enak. Jadi kayak makan kerang dari laut gitu. Enak banget sih ini. Tuh bumbunya aja sampai masuk-masuk tuh. Buat teman-teman yang belum tahu channel Kos ID, nanti akan saya cantumkan tulisannya di deskripsi ya. Nah, jadi untuk Kos ID itu adalah Teh Erni, Hoiri dan Galuh. Nah, itu adalah bintang-bintang dari Kos ID tersebut gitu. Nah, jadi untuk Kos ID itu ada 3 orang ya. Yang pertama Hoiri, saya panggil dulu orangnya. Dan saya memanggilnya Koi gitu ya. Nah, dia juga adalah penghuni channel Kos ID gitu. Nah, Dia masuk kategori Koi. sini Koi. Masuk dulu. Kita kenalan dulu. Hai guys. Nah, ini namanya Hoiri, dia adalah salah satu penghuni channel Kos ID. Nah, oke gitu. Kemudian selain itu juga penghuni Kos ID ada yang namanya Galuh. Nah, coba Galuh kesini dulu. Ini suka nge-review truk gitu guys. Halo guys. Jadi kita sedang duel ya guys. Nah, jadi ini Galuh adalah penghuni Kos ID juga. Jadi dia itu Tukang review truk. Tukang review mainan-mainan deh guys. tukang review truk gitu. Bagus untuk edukasi anak-anak ya guys. Jadi silakan di subscribe, jangan lupa. Sip. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup sampai di situ dulu videonya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih telah menonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.